Itu di jalan-jalan aku tak mau dia sampai begini. Punya kayak ada paku yang menancap Iya. dan dibungkus tali pocong. Loh. Ya, oke, berarti kita akan telisik. Memainkan kepala. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. dari Nabi min ahadin illa biiznillah wa Jadi Bapak kalau duduk di kursi lama sakit ya? Ya, Enak kalau posisi begini? Posisi jongkok ini nyaman ya? nyaman ya. Oke. Pokoknya nggak tahan kalau duduk lama ya Bu ya? Bicara kayaknya agak susah ya Pak. Nggak apa-apa, nanti dibantu anaknya atau dibantu Ibu Aki ya, yang menceritakan ininya, keluhannya, ya kan? Dia yang tahu, aku enggak Oh, tahu. anaknya ya? Anaknya namanya Anaknya Alfa. tuh belum tahu, tanya dia sendiri. Memang lu Serumah ada nggak ngurus sama- bapak kau. Enggak tahu Oh juga. nggak serumah? Ada. Oh emang Bapaknya kerja banyak mungkin. di bengkel. Bukan, dia ngojek atau apa itu, ngojek ya. Iya. Kalau bengkelnya dekat rumah Pak? Satu rumah? Kerja sama orang. Oh iya sama Kadang orang. dipanggil juga gini. Bapak kalau Aku bicara agak susah. susah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Pak Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menampilkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita ambil pelajaran dari dalamnya. Nah, hari ini alhamdulillah Ibu Aki dari New York sudah hadir kembali di Markas Mata Langit membawa keluarganya. Terima kasih. Terima kasih sudah datang kembali Terima kasih ke Mata sama Langit. Tuhan, sama semua. Iya. Ini apanya Ibu? Pak Ato, umurnya 57 tahun dan ini anaknya Pak Ato, Alvan ya. Umurnya berapa Alvan? 24 ya. Jadi ceritanya gimana Ibu? Kenapa membawa Pak Ato kemari? Karena saya lihat dia itu aneh-aneh. Dulu dia enggak begini. Dulu dia sehat-sehat, kurus mendadak begini. Terus aku juga ketemu hanya sepintas. Terus Iya. dia enggak mau berobat. Saya bilang Iya. kau harus berusaha. Orang nggak bisa jalan pun bisa datang. Seperti Mak Muda saya kan. Iya. Bersyukur saya tiap tahun saya datang. I'm sorry. Biarkan orang mau curiga saya dengan apa, yang penting niat saya mau. Jadi setiap tahun Ibu Aki tuh Sama selalu semua. aja datang mondar-mandir ke Mata Langit membawa keluarganya sakit satu persatu dibawa ke sini untuk diobatin sama Ibu. Ini baik banget Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Aku mau baik. Iya. Nah, jadi Pak Ato ini yang dilihat Bu Aki aneh ini, berat badannya turun drastis. Turun. Ya, Terus? nggak ada semangat. Oh, Bagus. harus usaha. pergi, Nah, usaha. tapi kalau keluhannya sendiri apa Pak Ato bisa cerita nggak? Ini beliau ini adalah seorang mekanik, jadi ahli mesin mobil. Nggak bisa tidur. Keluhannya nggak bisa tidur, terus gelisah. Pikiran nggak nentu, ya. Yang tadi Bapak Jadi kalau dibilang, yang saya rasakan secara batin sebelum Bapak bercerita, jiwanya kosong saat ini. Semangatnya hilang, Iya. nggak ada. Jadi Iya. kayak pasrah aja dengan keadaan. Tapi bingung juga mau maju juga, bertindak dan bergerak. Jadi kayak nggak punya kekuatan juga gitu artinya. Secara batin gitu yang saya lihat gitu. Dan saya lihat kayak ada seseorang yang memang nggak suka sama beliau, iri, yang memang membuat beliau kalau bisa jadi ODGJ. ngeri Dan, amat. arahnya ke sana saya lihat. Ada seseorang yang menginginkan hal itu gitu. Nah. Tapi termasuk masih kuat beliau menahan serangan itu. Saya lihat nih ya dengan fisik yang saat ini beliau alami gitu. Jadi tubuh ini serasa kayak kaku juga sebenarnya yang Iya, Pak. saya rasakan.
tulang-tulang di tubuh. Ya, yang jelas tadi saya lihat Panglima, beliau ini duduk di kursi nggak nyaman, pengennya jongkok terus. Jadi tulang-tulang kayak kaku, kayak nggak enak gitu. Jadi gelisah, resah terus. Nah, saya mau nanya ke anaknya nih, yang karena tinggalnya sama di Pontianak. Ini keluhan bapaknya ini sudah berapa lama? Sekitar 3 bulanan lah gitu. Lebih kali aku dengar Batak lah kita. Lama. Mungkin parahnya 3 bulanan, tapi Parahnya sebelumnya tuh. mungkin ada keluhan tapi tidak dirasakan. Lalu sudah dibawa ke dokter. Secara medis apa diagnosanya? Katanya apa tadi bilang? Yang banyak sih dokter, yang pertama gejala stroke, Terus? lalu ke dokter apa? Kejiwaan. Oh, sempat juga dibawa dokter kejiwaan. Apa katanya? Dicek di apa? Di otak ada saraf yang peradangan. Oh, radang otak. Gimana, Bu? Itu di jalan-jalan aku tak mau dia sampai begini. Astagfirullah. Makanya kamu harus kuat ya. Dia bilang kayaknya dia udah nyerah, saya tak bisa baik lagi. Jangan gitulah, ayo. Saya nggak suruh kamu ngapa-ngapa, mau datang berobat di sini. Saya cobalah. Kalau mati ndak mati itu macam siapa mau jaga? Saya jauh, saya bilang. Iya, karena Ibu tinggalnya kan di New York ya. Jadi Ibu ini bagaimana membujuk agar Bapak mau diobati gitu ya, dengan fasilitas yang disiapkan oleh Ibu semuanya, termasuk aku pesawat. syukur dia Jadi saya lihat tuh kayak di ubun-ubunnya kayak ada paku yang menancap dan dibungkus tali pocong. Saya ada siluman ular juga di badannya dan lihat saya. Dan ada makhluk siluman rambutnya acak-acakan. Seperti ODGJ gitu. Wajah hitam. Jadi itu sosok-sosok itu yang terlihat secara mata batin. Gitu. Dan ini kiriman orang ya, makhluk-makhluk itu. Kiriman orang. Jadi ada yang tidak suka sama beliau, memang menginginkan beliau ya itu saya bilang tadi, biar mentalnya tuh rusak. Iya, aku udah bilang dia. Aku juga kurang sekolah, aku tukang jahit, kau tukang bengkel, seharusnya kau lebih hebat dari aku. Kau laki-laki, kenapa kau harus nyerah? Aku bilang, semangat lagi. Betul. Iya, Ya, betul. aku perempuan, aku mau. Bersyukur Jaga Bapak punya sendiri. saudara yang sayang sama Bapak, Masya Allah. Ya, oke, berarti kita akan telisik. Ya. Ya Ibu, Pak Ato sama Alfat, kita komunikasi dengan makhluk yang bisa memberi informasi ini. Jalannya kayak kakek-kakek. Jalannya tuh Ibu rapat bongkok. sana Bu, rapat sini, maaf. Jalannya bongkok. Oh, sudah tak ada harapan katanya. Sini Bu, jangan-jangan dia putus asa tuh karena dibisikin sama setan ini, biar biar nggak mau Dia usaha. nggak mau tuh datang tuh, aku paksa-paksa, aku pujuk-pujuk. Kenapa memangnya? Kok bisa-bisa kamu ngomong nggak punya harapan? Putus sudah. Apanya yang putus sudah? Mau dibuat putus asa Bu, putus sudah harapan. Iya, berarti itu tidak semurni Bapak yang punya pikiran nyerah itu, karena pengaruh makhluk ini. Iya. Duduk boleh nggak kayak kita ngobrol baik-baik kayak? Ya, kita nggak akan menyakiti kok. Cuma mau cari informasi. Ya, duduk ya. Apa ya? Kita harus menerjemahkan gerakan badannya dia nih. Badannya dipukulin. Oh, pantas sakit semua. Akan terasa Bapak tangannya terasa berat. Iya. Bapak tadi sulit bicara menceritakan keluhannya, tapi sekarang terungkap di sini ya. Terus kamu buat tangannya berat. Apalagi? Kan kalau tangan berat nggak bisa kerja.
Dia bisa mau jadi mekanik kan. Mekanik kan harus tangan ya, Iya. ininya, asetnya. Terus? Kebutuhan ada di tangan Iya. dan kepala. Jika kepala itu tak mampu lagi untuk berpikir, maka tangan pun tak bisa berbuat apa-apa. Jadi serangannya itu di tangan sama di kepala. Kan kalau mekanik kan harus mikir sambil tangannya bergerak ya. Iya, iya. Gitu. Siapa Terus? yang menyuruh kamu? Kenapa Laki, buat perempuan? beliau begitu? Hati. Kenapa? Tergantikan, Maksudnya tergantikan tergantikan. Maksudnya apa ya? manusia Ada yang ingin menggantikan posisi Bapak dalam urusan pekerjaan. yang telah digantikan oleh Oh, maaf, Bapak di tempat kerjanya itu menggantikan posisi orang lain ya? Enggak. Bapak ikut orang kerjanya atau bengkel sendiri? Dia lupa kali. Dulu yang Pak Mudaku rekomenkan dia itu besar company terkenal. Dipercaya. Tak tahu juga, aku kurang tahu. Dia Sama- pernah kerja dengan adik saya, dia udah mulai linglung adik saya. Iya, dia nggak mengingat Udah mulai gitu. linglung. Dia udah Coba biar bapaknya ingat, kamu ceritakan kisahnya bagaimana? karena kamu memainkan kepala Dia dibuat bapak tuh kepalanya kayak puyeng sendiri gitu, nggak bisa berpikir, mengingat juga sulit. Jadi kak, menurut duduk bu, gimana? Ini lagi buat apa ini? kepala itu Bagaikan apa? buah mesin yang terhubung dengan jalur-jalur itu. Maka kami pun memainkan jalur-jalur itu dalam kepala. Berarti kamu bermain di saraf dan otaknya. Pantesan kata dokter radang otak. Ya kan? Karena makhluk ini memang bekerjanya di kepala bapak gitu loh. nggak bisa kerja. Tadi kamu bilang menggantikan, itu maksudnya gimana? Ada orang yang sakit hati merasa posisinya digantikan oleh Patok. Kau telah menggantikan Mana tuan? Menggantikan apa? Raja. laki-laki. Oke. Ada orang yang merasa posisinya digeser oleh bapak dari sakit hati laki-laki. Kamu ingat-ingat ya, soalnya mungkin bapak lupa, nggak bisa mengingat. Si Alvan. Aku sih tahu dia kerja Berapa di lama situ. kejadiannya? Berapa tahun? Bertahun-tahun yang Bertahun-tahun yang lalu. Ya long time ago. Bener. Di terkenal Oke. di situ. Memang Bapak punya Pontianak posisi? besar. Barangkali dia Ya. kan barangkali Itu kan bengkel besar, pasti kan. bengkel besar. Banyak tuh Biasa karyawan. di odor sampai keluar untuk belajar sepupu saya. Oh gitu. Ya, sepupu saya. Bener ya? Ini uncle-nya. Di tempat itu. di saat kau melakukan pekerjaan itu pun kau merasakan Sakit kepala. Oh pundak. Udah kita. Berat di sini, di tengkuknya berat ya Pak? Dikit-dikit aja. Iya Bapak. di
kau merasakan Mm-mm. pegal-pegal itu. Pegel-pegel. Betul. Ya oke. Lalu, tapi Bapak nggak ambil pusing. Tak menghiraukan. Iya. Bapak nggak menghiraukan. Maka Selalu buat naik sepeda kemana. kami menjalar Menjalar ke dalam kepala itu. awalnya dibuat pegel di sini. Bapak kan nggak menghiraukan. Lalu makhluknya menjalar ke kepala. Kemana-mana. Makanya Bapak Panglima bilang tadi Bapak itu termasuk kuat karena selama ini Bapak bisa gitu nahan. Bisa udah. Kamu buat drop banget itu fisiknya sampai sedemikian. Kan tadi kamu bilang di tengkuk, kepala, apa lagi? Titik itu harus kami duduki. Titik-titik di mana aja? Kepala, Lalu hati, hati. Dibuat nggak menentu gitu perasaannya. Dibuat apa? Kepalanya dibuat nggak bisa berpikir, sulit mengingat. dan hati. Hati dibuat apa? Keyakinan yang menurun. Keyakinan terhadap Mempunyai kekuatan. dibuat keyakinannya menurun. Ya mungkin terhadap kesehatan diri sendiri pun dia nggak yakin mau sehat gitu loh Bu. Makanya katanya dia nggak bisa diobati. Jangan gitu. Dia tak boleh nyerah berusaha. Berarti perasaan putus asa itu juga ulah kamu. Ada lagi kepercayaan dalam dirimu. Ya ada percaya diri. Ya wis benar itu positif. Kau sudah tak lagi mempercayai diri sendiri. Dan kau tak mempercayai dengan apa yang kau punya, dengan keahlian yang kau punya. Padahal Bapak Kau pinter tak sebagai mekanik. mempercayai. Iya, kan dipercayai perusahaan besar kan nggak mudah Bu. Tapi sekarang itu Bapak nggak percaya diri tentang skillnya dia sendiri gitu. Bahkan kau pernah memegang sebuah alat Heeh. yang seharusnya ringan kau pegang, tapi terjatuh. Pernah pegang alat, harusnya alat itu ringan, tapi Bapak nggak sanggup sampai jatuh alat itu. Iya. Oh betul. Apa Pak? Alat mesin. Alat mesin. Alat mesin. Oh, oke. Iya. Alat-alat yang berkaitan dengan pekerjaannya ya, mekanik ya. Lalu apa lagi? Walaupun telah bertahun-tahun, tapi titik itu telah kami temukan. Seharusnya kau terjatuh. Oh. Seharusnya kau terjatuh, tapi Bapak kuat jadi Bapak nggak sampai jatuh. Sempat jatuh tidak Pak? Tapi pernah nggak jatuh gitu Pernah Pak? jatuh di jalan? Enggak ya? Terjatuh maksudnya terjatuh Mungkin semuanya. iya, Bukan mungkin jatuh secara terjatuh. ekonomi, Iya. secara Cuma percaya jatuh. diri. Iya. Nggak ada bikin Mentalnya duit lagi. jatuh, Iya, ah bener. Mentalnya kamu buat nggak jatuh. bisa bikin duit lagi. Nggak bisa cari uang, nggak bisa cari nafkah. Nggak bisa. Seharusnya dari dulu kamu sudah tak bisa lakukan apa-apa. Iya, Tuhan berkehendak lain. Tuhan masih buat beliau kuat. Mau apa kamu? Tapi titik itu telah kami temukan. Titik yang di mana? Kepala. Dia Iya di kepalanya. Jadi sulit berpikir, serba gelisah, saraf ya. Maka ke dokter dibilangnya radang itu loh. Dia dengan adik saya kerja udah aneh, adik saya bilang. Apa?
Dia pernah kerja dengan adik saya, udah aneh. Tapi dia berhenti kerja, dia kali tak bisa kerja dengan orang kan, harus fokus kan. Iya betul. Dia masih dipanggil, panggilan bengkel. Dia Makanya sebenarnya beliau ini punya dapat kepercayaan dari customernya banyak, gara-gara ini jadi rusak. Duduklah bersandar bagaikan tulang-tulang yang tak berdaya. Bapak kalau duduk bersandar nyaman nggak? Ya, sedikit lah. Sedikit. Tapi gini lebih nyaman, jongkok gini. Ya baru hari ini aja jongkok. Oh, Kemarin enggak. kemarin jongkok juga sakit? Atau apa rasanya? Kemarin tuh tulang belakang sakit. Heeh. Karena lama duduk di pesawat. Oh ya, Bapak berpikir gitu karena lama duduk di pesawat. Terus menurut pengakuan dia tulang-tulangnya kayak nggak berdaya, kayak apa? Hilang tenaga gitu, benar ya? Kayak gitu. Waktu itu apa sih masalahnya? Emangnya Bapak punya salah sama majikanmu yang nyuruh? Bapak boleh nanya Pak? Pak. lah, akhir masalahnya ngeteget kak kita. Coba tanya. Kalau bingung nanya, sampaikan ke Bu Aki yang mewakili coba. Apa? Tanyaan kali. Iya. Oh, Mungkin mungkin bahasa Indonesia agak repot, mungkin bahasa Ibu bahasa Dayak. bahasa Dayak. Ya, Apa-apa? katanya nggak bisa bahasa Dayak aja. Tiup-tiup. Kenapa benci? Kamu- Kenapa? Dia kayak Sesak nafas nggak? enggak. Dia kayak tiup-tiup itu Bu. Mungkin ritualnya seperti itu. Oh, ritualnya. Gimana sih ritual kamu tuh? Yang ditiup itu apa? Panas Panas. dan dingin Kakinya dingin dan panas. Ya. Nah, betul. Oh, kan. Kenapa sih? Apa sih salah? Iya, Salah dia, kenapa begini? Lihat nasib dia sekarang. Tak boleh jahat gitu, tak boleh. Nanti ajak datang. Itu tak bisa kejadiannya bela. ya berapa tahun yang lalu perusahaan bengkel yang besar itu? Udah dulu, udah lama. Tahun kami kita bagi bukan 10 tahun ada? Tanyaan ke atuan. 90 Sana. tahun 2000-an. 99 berarti. Oh, lama. Tanya 20 dia tahun benar nggak lagi. di raya. Keponakannya kerja situ. Apa benar di tempat yang disebut Ibu itu? Ya, itu menggantikan laki-laki itu. Laki-lakinya itu lebih tua atau lebih muda dari Pak Atok? Bayang Lebih tinggi atau lebih pendek? Emang ada Mas Santro? besar tuh. Bosnya tuh. Mungkin Bapak dipercaya kali di situ. Mekanik bukan hanya Bapak, tapi Bapak yang dipercaya gitu ya? Keponannya kan seperti saya. Umurnya sebaya. Lebih tinggi atau lebih pendek? sama dan badannya sama. Nggak jauh beda sih perawakannya kayak Bapak katanya. Orang apa? Orang Chinese atau Muslim atau Dayak? Orang mana dia? Campur-campur. Iya, orang mana? C. Oke. Namanya? Karena besar punya. Ya mekaniknya mungkin dari berbagai daerah ya kerja situ. Namanya? Di dalam namanya ada huruf S. Coba ingat-ingat Pak. S. Tak ingat dia udah dibunuh. Yo, udah dikunci tadi Pak Lama bilang ada paku, itu mungkin ini nih. Paku goib itu yang buat otak yang sulit untuk dipakai berpikir. Nah, sebentar aku mau nanya, setelah Bapak keluar dari tempat itu, apakah laki-laki yang pelaku ini memang menduduki posisi itu? Tercapai target dia? Ketika kau memasuki tempat itu, tak lama laki-laki itu tersingkir Oh, Tergeser gitu. dengan kedatangan Berarti posisinya terbalik. Ya, dia sakit hati karena Bapak
Bapak datang dia digeser, bukan karena dia ingin menggeser Bapak terus dia duduk di situ, bukan. Oke. Paham aku sekarang. Loh kan itu kan rezeki Bapak, bukan maunya Bapak juga ya bisa diterima kerja di situ. Dia sakit hati, dia pikir Bapak nih yang nggak ngerebut rezekiku gitu. Rasa itu. Kita kalau udah aku Kepala, tengkuk, dibuat apa? Rasa apa? Kau rasakan kebasnya. kebas kuale gigi ya, jadi gigi. Kebal bah, kon nak nyaman. Pegel. Ada. Oh iya. Yang seharusnya aliran itu berjalan dengan normal, Aliran darahnya jadi nggak normal ke kepala. tapi tak sumbat. Kok bisa ya? Udah puluhan tahun berarti. Kok Bapak baru merasa belakangan ini? Masih pergi. Iya. Saudara saya kan juga itu yang Atihong itu Iya. saudara dia benar. Oh ya, oke. Nah, si Tihong tuh. Ya oke. Kadang dia panggil dia. Lihatmu, Mm-mm. kau Hanya bengong, linglung. Padahal bagaikan manusia tak memiliki isi dalam kepala. kayak kosong gitu isinya. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Apakah yang di tubuh Ismi itu kawanan kamu? Hah? Bahasa apa? Apa? Coba ulang. Matahari Apa? Bahasanya sulit dipahami. Tiba-tiba Ismi nangis itu. Itu siapa dia? Apa sih? Oke lah kalau kamu nggak bisa. jangan kau mengikuti Kamu yang ikut campur katanya. Oh, kamu harus ikut campur karena aku peduli. Betul. Orang belanja aku peduli, apalagi ini masih saudara. Ini saudara Tihong. Iya, Satu oke. akong gitu. Saudara Tihong itu. Loh. Mati kok katanya. Dia kayaknya ngarahnya ke Ismi ini. Mungkin Ismi dari pihak keluarga ibu mungkin ya. Ya. Kamu tobat aja, jangan ganggu lagi. Tobat ya. Tobat. Semua orang Buat bisa baik, berbuat jadi makhluk salah. baik kamu. Tapi mau tobat. Jangan ganggu lagi. Karena kalau ganggu terpaksa harus dihancurkan. api kekuatanku, matahari Tuhan. Oh my God. Api kekuatanku, matahari Tuhanku katanya. Dia penyembah matahari. Pantasan aku deket api panas ini. Iya, panas. Aku juga percaya dengan matahari semua aku berdoa. Tapi untuk kebaikan lah. Ini untuk kebaikan, kejahatan. ya. Nah, berarti dia disalahgunakan ini. Karena kita hidup mau ada matahari. Bahasanya bahasa setan ya kali. Kakok nggak jelas. Loh, bahasanya gitu. Ya udah kalau kamu nggak mau diajak baik, yang penting janganlah di badannya bapak itu. Iya, harus keluar. Kasihan dia tuh. Oke, urusanmu sama Panglima ya. Aku mau ngomong sama Ismi. Tobat ya. Akan menghadapi permasalahan. Bapak, buang air kecilnya bermasalah. Kenapa Pak? Sakit? Oh gitu. Dikit-dikit. Cuma dikit-dikit kan dia. Oh, kita tahu dari dia malah Bapak belum nggak ada cerita Saya keluhan. juga nggak tahu mah masalah. Sudah cukup ya? Allah Akbar. Ngomongnya kayak Allah kabur Dia dia, Bu. ini termasuk kuat nih. Iya, Allah. Kemana-mana. Ayo, Bu. Kita merapat ke Ismi, Bu. Bapak dekat sini. Biar Panglima yang di situ. Bapak sini. Ya, dekat sini boleh juga sini. Bahasa Kalimantan mungkin. Siapa Bisa ini? bahasa Indonesia. Ini siapa ya? Miodano. Diri Dayak. Miodano. Haus. Apa itu? Mio apa sih? Minum. Oh, mau minum.
Mau Oh minum iya, ya? tolong Bi, minum Bi. Haus ya? Maaf ya, tadi ambil dulu. Oh, mau minum. Terima kasih. Iya, Terima sama-sama. kasih. Baik, baik. Oh, ini Bu, maaf, tolong Bu, maaf Bu. Ya. Iya, minum. Minum. Maaf. Oh, haus. Maaf ya. Kasih. Iya, minum. Kasihan ternyata haus. Iya. Belum ketahuan ini siapa. Terima kasih. Sama-sama. Abisin aja nggak apa-apa? Mereka, Pak. Iya, Kak. Bahasa apa ya? Kabar baik. Kabar cek kabar baik. Bapak tahu? Dari mohon itu atau Ini ini Pak Atau, Ato ya, gimana? atau ada urus mana perempuan tuh Oh, mana perempuan tuh? wanita itu Tanya kok kami wanita nang saya, bininya kayak ceweknya. nah itu perempuan wanita itu Yang dimaksud itu siapa ya? sudah lama pergi dia Istrinya. Istrinya ada atau pergi? perempuan itu Ya. pergi baik-baik lah baik-baik perempuan Bapak ingat Pak yang dimaksud Ibu sini Bu, nggak kelihatan kameranya. Oh, sorry, Enggak, istrinya atau ceweknya? yang pergi tadi istrinya kan? Istrinya, Nah itu ya. baik-baik ya perginya? Baik-baik kan tuh? Nah, baik-baik Tanya dia tuh. baik-baik tidak istri Ekornya. baik yang baik siapa istri Bapak nggak apa-apa terus terang Pak, jujur karena kita kan mau bantu Bapak, mau mengurai akar permasalahannya. Iya, Bapak kan Jangan harus malu Pak. dia memaksa untuk pergi bekerja jauh Istrinya pergi jauh dalam rangka bekerja. Iya, iya, pergi iya, bekerja Di mana Bu? Kerja. Di Malaysia. tinggal bersama Iya betul. Dia kerja di luar negeri deh di Malaysia. Adanya itu dia memikirkan istrinya tidak Cek, kita mikiran bini kita kayaknya. Hah? Udah berapa lama di Tak Malaysia? tahu itu juga. kenapa dia bersedih karena itu ada Berarti memang sedang ada memikirkan. laki-laki orang mau memisah tuh Ada orang mau memisahkan. Oh. Maaf Pak, kalau boleh tahu istrinya kerja di Malaysia sudah berapa lama? 7 tahun. Tapi nggak ketemu Bapak sudah berapa lama? Pernah pulang kan selama 7 tahun itu? Pernah nggak pernah ketemu. Berarti Bapak nggak ketemu sudah 7 tahun? sama. Waduh. Jadi itu ada masalahnya dengan orang itu mau menghilangkan dia dari Itu di silent dulu Ibu. Boleh tolong silent dulu? maka itu terjadi ada orang tidak suka dengannya Tidak sukanya itu jadi mau melepaskan mau dengan memisahkan. perempuan itu Iya. maka tidak pernah berjumpa dengan istri rindu dan sedih sekali di dalam hati dan pikiran itu kau rasakan ya Iya Pak, begitu ya. Nah, kalau laki-laki yang ingin memisahkan Bapak dengan istrinya itu, apakah ada kaitannya dengan yang dari tempat kerjanya itu? Beda ya? tidak Oh, berarti ada 2 arah. maka itulah dia baik-baik pekerja selalu dicari karena dia ahli Iya. Skillnya dibutuhkan. maka dia dimanapun dipanggil orang dicari dihubungi datang tetapi dia pandai merapikan dan membenarkan mesin-mesin itu tetapi di dalam hidupnya di dalam hatinya seperti kosong dan hampa kasihan dia Kasih. Iya. Benar kasih. maka kau bisa tanyakan rumah tangganya itu dia itu punya keluarga tapi tidak merasakan itu Seolah nggak punya sendiri. keluarga. Ya. Tapi itulah kau kuat. Iya. Sebenarnya kau jujur. Jauh sekali usia kau dengan istrimu. Benar kan? Istrinya usia berapa? Tak tahu, masih muda. Maka itulah dia pergi. Oh gitu ya. Tapi siapa yang salah ini? Ada orang lain. Jadi mau memisahkan dia. Sejak kapan orang itu? Pun kembali kepadamu. Karena kau jauh dari Tuhanmu.
Ya, cek makanya mau sama Kak Tuhan. Kau sibuk urusanmu, Ya. sibuk pekerjaan. Padahal Tuhan itu memberikan kau keselamatan. Ya. Tuhan memberikan kau itu banyak keahlian Ya. yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Jadi kau diuji oleh urusan percintaanmu. Maka bisa memisahkan. Oke. Tanyakan tentang istri, pasti dia menangis. Sedih, iya dia sedih dia. Tapi dia berusaha tegar gitu, tapi hatinya menangis. Maaf, pengen tahu, laki-laki yang ingin memisahkan itu melakukannya sudah berapa tahun? Sudah lama sebenarnya dia sakit, tapi dia tidak merasakannya. Sebelum ke Malaysia atau sesudah? Kan ke Malaysia sudah 7 tahun. Sebelum pun sudah terjadi. Oh, Bagiannya Ses- lemah ya, surga. itu laki-laki ya yang pengen misahin? Ya, Siapa namanya? karena begini, karena dia pun punya masa lalu juga berat. Siapa itu? Aduh, Pak Ato punya masa lalu berat. ya kehidupan itu hanya kau tahu atau kembali kepada manusia muda menjadi tua, kuat menjadi lemah. Tetapi hatimu harus tetap kuat. Karena hidup itu perlu Tuhan di dalam jiwa agar agama kuat. Bukti kau mau dijatuhkan bagaimanapun, kau itu tetaplah bisa hidup. Kau mau dimatikan secara pikiranmu, tapi tidak terjadi. Kau masih bisa untuk bisa merasakan apa yang dibicarakan. Kau masih punya rasa di dalam jiwa raga. Kau masih mengingatnya, Kau masih mengingatnya dan bersedih. Apakah Pak Ato kenal dengan laki-laki itu yang mau memisahkan mereka? Kau kenal tidak dengan orang lain? Adakah kau ribut dengan istrimu? Kau ribut dengan istrimu itu? Bapak maaf pernah ribut dengan istrinya. Masalah apa? Sudah cukup. Tolonglah, kasihan dia, Tuhan. Kita nggak akan mengorek lebih dalam. Yang penting Pak Atonya udah paham. Pak Ato udah paham ya? Kau sudah tahu permasalahan tentang pribadimu, Iya. tentang masalah hati. Sepertinya ada seseorang yang Jadi pengen memisahkan jangan sejak bersedih. sebelum ke Malaysia. Kau tidak sendiri. Kau punya Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Sudah gini. Nanti ku beritahukan begini. Ya. Dia itu terkena sesuatu pemecah. Ilmu sihir. Maka perlahan-lahan semakin buruk. Sudah berapa tahun pun dia tidak pernah jumpa Iya, 7 tahun loh. Lama loh. tanpa ada. Bagaimanapun dia tidak ada kekuatan untuk mempertahankannya. Tapi maaf, kalau komunikasi jalan nggak Pak dengan istrinya di Malaysia? Enggak Tidak. juga. Itulah terjadi, kasihan dia. Astagfirullah. Padahal posisi masih statusnya suami istri, tapi nggak ada komunikasi. Tanyakan semua itu. Yang jelas saya hanya mau memberitahu dia itu ada sesuatu yang mau menjahati dirinya supaya dia tidak punya pikiran, menghilangkan semua pikiran, tapi itulah merusak otaknya. Iya ya. Supaya itu terjadi, tapi tidak bisa semudah itu. Dia tak dapat berbicara. Sulit loh menyampaikan Tidak dapat berbicara, yang tapi dirasakan. dia hanya berbicara melalui pikiran dan batinnya saja. Oke. Maka dia tidak pernah tenang dalam hidup. Makanya susah tidur. Tidak pernah tenang dalam hidupnya. Susah tidur juga. Minum pil obat setiap hari. Merusak otaknya. Jadi sudah tahu semua. Allah. Tunggu. Ini. Kuane berusaha. Depan. Ibu dekat. Ya Allah. Kamu siap. I love you, Sukuru.
Bukan. Ada yang mau disampaikan Dewi? Jangan hanya berkutat dengan pikiran dan kehidupanmu di masa lampau dan masa depanmu. Tapi pikirkan hari ini. Tinggalkan masa lalu. Jangan mengkhawatirkan masa depan. Karena yang terpenting dalam kehidupan adalah lakukan yang terbaik pada saat ini. Karena saat ini adalah kesempatan sempurna untuk kebaikan. Terima kasih. Kamsia. Jangan membawa masa lalu buruk pada saat ini. Buanglah. Jangan mengkhawatirkan masa depan yang belum kita ketahui. Tetapi pikirkan dan lakukan dan hargai saat ini adalah waktu yang berharga yang harus kau hargai. Karena saat ini itulah bentuk suatu kesempurnaan kehidupan. Iya. Apa? Ibu maksudnya mengkhawatirkan masa depan Bapak? Ya aku kan takut dia gila. Semua itu untuk kita semua. Hidup itu jangan dibebani oleh masa lalu dan masa depan. Tetapi hiduplah di saat ini untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam perilaku dan ucapan. Itu saja pesanku. Mudah-mudahan kadang aku hilap, kadang aku apa. Dan aku Ibu peduli sekali dengan saudaranya Dewi. Karena masa depan tidak ada yang pernah Yang tahu. Ya. Tapi ketahuilah tentang saat ini bahwa kau harus melakukan kehidupan yang baik di saat ini. Karena saat ini adalah bentuk kesempurnaan dalam kehidupan. Masya Allah. Saat ini adalah bentuk kesempurnaan dalam kehidupan yang diberikan kesempatan oleh Yang Kuasa. Terima kasih. Kalau terima kasih. pesan untuk Pak Ato apa Dewi? Jangan bersedih oleh masa lalu. Iya. Jangan takut oleh masa depan. Tetapi berterima kasihlah pada saat ini. Karena saat ini adalah kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Iya. Untuk kesembuhanmu adalah ketenangan di dalam diri. Iya. Terima kasih. Terima kasih Kamsia. Kamsia, tapi Sama-sama, saya mau tanya. Mau nanya apa? Maaf Dewi, mau nanya apa Bu? Mau nanya, saya kan selalu disalahkan orang ke sini. Oh iya. Saya berdoa di Tuhan di Kuala Lumpur. Beliau peduli sama saudaranya, tapi banyak pihak yang menyalahkan beliau. Jangan pikirkan masa lalu. Jangan terganggu oleh masa depan. Pikirkan saat ini yang ada di hadapanmu. Karena saat ini adalah bentuk kesempurnaan dalam hidup. Lakukan yang terbaik. Karena kesempatan itulah kenyataan hidup yang sesungguhnya. Iya. Terima kasih. Yang penting lihat baik, jangan hiraukan orang komentar Ibu gitu paling ya. Makasih ya Dewi. Terima kasih Koni besar. Syukur, I love you. I love you. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ibu selalu didampingi beliau ternyata, karena Ibu selalu berbuat baik. Ya betul.
sekali ada kemujizatan Tuhan. Saya sangat bersyukur, biarpun kita bukan satu agama, satu suku, tapi kita harus berterima kasih, berkasih sayang, bersatu, saling tolong menolong. Iya, Itu kebanggaan saya. Biarkan orang mau ceritakan, komentar mau apa, curiga saya apa, mau bilang saya apa, terserah. Saya di sini boleh dilihat, Berbuat baik. boleh lihat orang yang bawa di sini bukan sehat-sehat, cuman saya harus berusaha. Jadi ibu ini banyak Saya komentar mau nggak baik berusaha. gara-gara memperjuangkan saudaranya. Tapi banyak juga komentar nggak baik tentang mata langit. Ibu yang ngebelain kita, ya Bu ya. Iya, Insya Allah. memang. Kalau mau bilang saya enggak apa, jangan bilang orang lain. Itu kan saya percaya, saya terima kasih sama Tuhan, mujizat Tuhan kasihkan dia. Kita harus bersyukur. Jadi kita ada jodoh, ketemu dia, ada jodoh juga untuk berobat. Kita ini berusaha begitu. Iya, iya, Bu. Saya mau semua baik-baik, akur-akur hidup ini. Iya. Numpang kalau bisa tuh sama tolong menolong, enggak apa-apa numpang jak hidup ini. Hanya nama baik, betul. hati baik yang dibawa ke sana semua. Jadi intinya yang tadi Dewi bilang adalah kita nggak tahu kita bisa hidup sampai kapan. Benar. Kita nggak bisa jamin juga kita besok akan hidup. Jadi yang terbaik itulah ya berbuat Berbuat baik baik. aja sih. Iya. Ya berbuat Saat baik. ini. Mbak Aki sudah melakukan hal yang benar. Iya. Bu Aki dalam kehidupan Bu Aki itu dengan hati yang tulus, ikhlas, suci, ingin berbuat baik buat semua saudara, buat semua orang. Niat karena untuk ibadah kepada Tuhan. Iya. Itu benar. itu niat suci yang sangat bernilai suci. Tidak semua orang Punya hati Mampu. seperti ibu, ya betul. mampu Saya udah bilang. mempunyai Iya. hati seperti itu dan memperjuangkan. Nggak semua Iya. orang, itu orang-orang terpilih gitu. Ya syukur kan, berarti saya terpilih kan. Saya biasa bilang terima kasih Konim Pusat, Konim Union, kau semua. Kali saya biar begitu pun ada sedikit seperti hati kalian. Saya masih manusia, tapi kadang berbuat baik itu banyak halangan. Dikata, sampai Itu kalian fitnah pun, ya Bu ya, Masya Allah. ya sampai kalian pun. Saya tak suka, saya berdebat, saya ke sana berobat, mau akur-akur, saya tak mengganggu orang, saya tak ngapa-ngapa, tak menyuruh. Jadi Saya ikhlas. intinya Bu Aki jadilah diri Sendiri ya, betul. Iya. Jangan pikirkan yang lain yang kira-kira sejalan, sepemikiran. Oke. Iya. Kalau yang enggak, udah nggak usah Nggak usah, dihiraukan. lupain aja Bu. Ya Karena- memang jawabannya karena- sabar ya. Mempunyai sifat seperti Bu Aki ini nggak semua orang. Hmm. Karena udah langka orang sekarang yang mau Peduli. artinya memperjuangkan seseorang kalau tidak ada yang berefek Iya. kebaik Kalau nggak ada benefit orang malas memperjuangkan orang lain. Tapi ibu nggak ada Nah, benefit nggak pun, mau. pokoknya ikhlas Aku mau- saja. orang tuh Masya kebanyakan Allah. Mau minta balas, daripada mau. manusia itu berbuat itu karena ada sesuatu yang diharapkan, Ya. ada keuntungan Ada pamrih, pribadi ya. yang dia dapatkan. Saya nggak Tapi mau, pada saat nggak sesuatu mau, yang saya dia minta berbuat tidak balas. ada keuntungan, dia nggak akan mau. Tapi ibu mau loh, hebat. Tapi ibu Saya mau. tak Luar biasa, saya Ibu. tak mau. Saya Iya, tak iya. mau juga dibayar, sama tak mau juga Ya, dibalas. itu hatinya. Saya juga enggak minta Tuhan dia harus bayar apa, enggak. Yang penting saya ini kesempatan diam di dunia ini, berarti saya ada kesempatan. Saya harus sebisa mungkin saya berbuat baik. Apa yang salah saya Tuhan pun tahu. Saya lagi manusia. Biar saya di akhirat nanti Tuhan senyum-senyum buka pintu Iya. untuk saya. Begitu saja. Saya Ya, enggak baik. enggak Amin. mau ganggu orang, enggak mau nyuruh ngapain orang, enggak mau. Ya udah sekarang diterapi bapaknya. Ayo Pak, masuk Pak. Terima kasih semua ya. Iya, ya Ibu. Kalian Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin mim kafayain suad yasin wal Qur'anil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil nal batila kana jahukan udah jadi minal. Wa qul jal haqq wa jahaqal. Wa qul jal haqq wa jahaqal. Ruwi jaroda se'ana yakula lahu kun fayakun. Allah 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 sakit ya. Allah 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 Oh, Allah Allah. Berdoa Pak, berdoa. Berdoa mohon kesembuhan wa Tuhan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. Ya, Pak Atok sudah diterapi dengan Panglima Langit. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa. Ini sudah didoakan untuk pembersihan sekaligus pemagaran badan Pak Atok dari makhluk yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Bapak Atok sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah mendapatkan resep obat herbal yang akan dikonsumsi nanti di rumah. Tolong dibantu dibuatin ya, Alvan ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, apa yang dirasakan perubahannya sebelum kesini dan setelah diterapi? Saya enak aja. Kalau wajahnya sih berubah ya, seger gitu. Hatinya udah kebuka. Ya bagus. Mudah-mudahan sehat ya. Tadi waktu di terapi gimana? Sakit Pak? Sakit sekali ya? Sakit menjerit ya. Hampir tidak kuat ya Pak? Hampir tadi mau udahan gitu. Tapi tadi saya semangati Bapak, ayo Pak doa Pak gitu. Pakai kekuatan doa itu untuk melawan. Nyangka nggak sesakit itu? Nggak nyangka. Tapi pada saat tadi mandi direndam itu Bapak bisa sampai begini, apa aja? badan semua menggigil dia kedinginan. Okay. Itu apa yang Bapak rasakan di dalam air itu? Dingin sekali. Padahal nggak dingin. Padahal siang-siang hari ya, siang bolong ya. Jam 1:30 siang ya, tapi dia kayak di salju katanya. Masya Allah. Dia gitu ya Pak? Pakai es ya Pak. Dingin sekali. Padahal biasanya Bapak kalau siang-siang begini mandi dingin nggak? Enggak ya, nggak terlalu. Nah kalau yang di badan apa Pak? Kan tadi Bapak bilang tulang-tulang kayak nggak bertenaga gitu. Apakah sekarang sudah lebih bertenaga? Ya, ada energi ya? Iya. Nanti bertahap ya Pak. Semua butuh proses ya. Nah terus tadi dari kita kan menelisik nih akar permasalahannya. Ternyata diketahui nih ada dua arah dari masa lalu Bapak. Nah bagian mana yang menurut Bapak ini apa paling menyentuh gitu? Sampai tadi saya lihat Bapak sempat berkaca-kaca itu. Paling menyentuh. Saat? Nggak begitu tahu sih. Oh, tapi tadi saya lihat Bapak seperti tersentuh ya. Kita lihat apa? Tadi. Yang saat diingatkan soal itu, soal rumah tangga Bapak. Sedih ya Pak ya? Iya, sedih. Mudah-mudahan setelah ini ada jalan keluar terbaik ya. Bilang mak kaulah memaafkan bagus. Ya, Bapak juga nggak semuanya jelek. Ya, semoga setelah ini Bapak kembali lagi semangatnya, berjuang lagi, karena Bapak sebenarnya punya skill yang tidak dimiliki orang lain. Buktinya dicari-cari terus, walaupun kondisi sakit ya kan? Ya sakit. Nah, kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya setelah membawa saudaranya kemarin? Oh, saya happy sekali. Yang tadinya nggak mau saya puju-puju, dia mau jalan, saya tak bisa ditolong lagi. Ya, kamu bisa bernapas, bisa berjalan lebih dari mak muda saya, tahu nggak? Yang
yang saya Ya, bawa. pakai kursi roda waktu pakai itu. kursi roda. Semangat, baik kamu lebih muda lagi, lebih bagus lagi masa depan kamu. Iya. Saya tukang jahit, terima jahitan, kamu mekanik. Kamu seharusnya lebih dari saya keahliannya, terus kamu laki-laki, kamu lebih bisa berjuang, lebih bagus dan lebih bagus masa depan. Jadi- Masa kamu kalah dengan aku? Dan bilang, ternyata perjuangan ibu nggak Iya. sia-sia ya. nggak sia-sia. Alhamdulillah. Mau dia berangkat juga kemarin. Udah jangan, udah di book semua mau. Aku punya Udah duit dibeliin rugi, tiket, beli heeh. tiket semua seperti itu. Iya, iya. Kan tiketnya batal kan? Iya, iya, iya. Nah, saya pun pergi lagi sembahyang dengan Tuhan, dengan Kuanin Pusat. Ada sengpue itu begitu, kalau tak sengpue begitu, kalau tak sengpue begitu, asal begitu atau begitu. Sengpue itu apa sengpue. maksudnya? Itu satu apa barang tuh disimpan di meja kelenteng tuh. Kalau menyat Oh, itu kan seperti ada petunjuk lewat itu ya, gitu. petunjuk. Oh, iya, iya. Oke, oke. Yes atau no Oke, gitu. Nah, gitu kepercayaan saya. Iya, iya. Ya. Setiap orang mau ke sini, Yang makanya saya bilang tak perlu foto, saya berdoa sudah, Iya. tapi perlu syaratnya. katanya. Nah, tadi kan di antara medumisasi itu apa yang membuat ibu tersentuh sampai ibu tadi nggak tahan mengeluarkan air mata itu? Karena tadi pagi saya sebelum ke sini, makanya saya terlambat, enggak tahu hari kenapa ramai-ramai. Saya enggak tahu hari ini bulan 4 tanggal 1 Chinese. Jadi saya berdoa lah, saya memang pergi-pergi harus berdoa, apalagi ini kan selalu ada halangan, macam-macam halangan kan. Terus saya bilang dengan Tuhan, saya mau berobat di Mata Langit, di Cibubur, Panglima Langit, Ratna, ini semua. Bilang, terus mudah-mudahan dia ada kuinang. Kuinang itu ragu penolong. Jadi saya bilang, kasihkan kami Jalan, sun-sun. kemudahan ya. Sun-sun itu. Terus Ternyata saya, ya benar, saya ke Kuanin Pusat. Kuanin Pusat, kamu selalu datang. Setiap saya ikhtiar. ya. Dan ternyata tadi datang ya memberi Ya. kayak memberi semangat kepada ibu gitu. Iya, biarpun ujian apa ada, hidup adalah begini. Ya, ujian cobaan siapapun dapat. Hanya orang mau gimana kan kita serahkan sama Tuhan, pasrah aku begitu. Ya, aku selalu berterima kasih. Saya diketemukan dengan kalian biarpun agama lain, suku lain, tapi sangat menyentuh hati dan sangat friendly, lovely. Itu yang Masya saya Allah. sukai. Biarpun itu siapa, suku apa, saya tak pilih. Biar itu orang kaya, sedang atau miskin, saya paling suka orang friendly, lovely gitu. Biar kita bisa Saling baik-baik, menolong. saling menolong. Nah, sama-sama enggak satu Seperti muka, ini, Bu, satu ya. lain. Seperti enggak lain. lirik lagu soundtrack Mata Langit yang ibu Ya, bilang ibu cocok tersentuh itu, katanya. ya, tersentuh. Tak peduli suku, tak peduli agama, gitu ya. Suka saya. Kami ya. di sini untuk saudara Ya, semua. itu yang aku suka. Jangan pilih. bersedih, Tuhan pasti hadir. Ya. Setiap ujian adalah tanda kasihnya, gitu Bu. Iya. Yeay. Ibu tahu. I love it. Iya, iya, itu iya. itu yang Menyentuh ya. Masya Allah. ya itu aku punya suka. Aku punya suka. Aku Iya, iya, kagum iya. dengan ini biar kita. Ya, terima kasih Bu. Semoga Ibu juga sehat terus. Sama-sama. Ibu Saya juga syukur. bahagia. Sampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah perjalanan Bapak Ato. Ya, berangkat dari kesucian hatinya Bu Aki, hari ini Pak Ato sampai dan sudah kita terapi, kita bersihkan dan kita buang semua energi negatif yang ada di dalam badan Pak Ato. Kebencian, fitnah, dengki, sihir itu bisa dikalahkan dengan kasih sayang. Inilah Ya, betul. contohnya hari ini ya. Ya. Kalau kita niat dari hati berbuat baik karena Tuhan, pasti Tuhan akan membuka jalan, mempermudah segala urusan kita. Karena sifatnya bernilai ibadah. Dan Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Dan mudah-mudahan ke depan Pak Ato sehat, walafiat jasmani maupun rohani, bisa bekerja kembali, semangat tentunya bisa kembali lagi, karena dengan semangat kita biasanya akan sehat. Tapi kalau kita tidak semangat, ini akan sulit. Iya, Karena betul. kesehatan itu diawali harus dengan semangat. Karena secara fisik saya lihat Pak Ato ini sebenarnya masih
punya kekuatan gitu untuk kembali Bekerja. normal seperti dahulu. Jadi kedepannya jangan terlalu banyak berpikir yang memang di luar kesanggupan kita. Lebih baik pikirkan diri sendiri, anak-anak, dan tetap semangat. Intinya seperti itu. Dan nanti obat-obatan yang sudah dipersiapkan tadi, yang sudah ditulis tadi, dibuat, diminum. Saya yakin Pak Atok ke depan bisa sehat. Jadi sekarang Pak Atok harus memperjuangkan diri Pak Atok sendiri. Ibadahnya ya. Dan ibadah diperkuat. Karena dengan itu semua pasti Tuhan menyehatkan kita dan membantu kita. Itu pasti. Iya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Selamat makan Ibu Aki. Ini habis pengobatan kita ajak makan ke restoran